Halo, Assalamualaikum. Aku Resti Rohmaya Soleha dari kelompok 2, Latsar CPNS Kementerian ATR BPN Gelombang 4 Angkatan ke-4. Kali ini aku akan membahas tentang Learning Journal Agenda ke-1 tanggal 11 Oktober 2021. Agenda 1 terdiri dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapan bela negara. Yang pertama terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai bela negara yaitu antara lain cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan asal produk bangsa Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dengan cara berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, serta berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dapat diwujudkan dengan cara paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, serta yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan cara bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, benar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, serta yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Kemampuan awal bela negara dapat diwujudkan dengan cara memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, serta senantiasa menjaga kesehatannya. Topik yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Pada topik ini, peserta diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Menurut Pak Budi, isu adalah kabar yang tidak enak dari kantor. Contohnya, pelayanan pengukuran yang lama. Penyebabnya bisa terjadi karena keterbatasan SDM dan alat ukur. Contoh lainnya, cek sertifikat lama. Penyebabnya bisa terjadi karena petugas buku tanah tidak sigap. Isu-isu kontemporer yang umum terjadi di dalam hubungan PNS antara lain korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, dan hoax. Untuk mengatasi isu-isu kontemporer yang telah disebutkan sebelumnya, solusi utamanya yaitu dengan cara memahami dengan baik fungsi dan tugas PNS, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, kita akan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, sehingga dapat mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebuatan sikap,
dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Menurut Pak Budi, kesiapsiagaan tidak selalu dengan cara perang. Yang terpenting adalah bagaimana melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa. Beberapa indikator bela negara antara lain sebagai berikut. Pertama, cinta tanah air. 1. Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. 2. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. 3. Menggunakan produk dalam negeri. 4. Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. 5. Menjaga nama baik bangsa dan negara. 6. Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Contohnya menanam tanaman. Hal ini dapat menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 1. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. 2. Menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. 3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. 5. Rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. 6. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Contohnya, gotong royong dalam menyediakan konsumsi bagi korban bencana. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. 2. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. 4. Menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. 5. Menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 6. Saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Contohnya, dengan menjalankan sholat berjamaah sesuai tuntutan agama untuk menjaga kerukunan. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 1. Rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya. 2. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. 3. Menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. 4. Membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. 5. Berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. 6. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Contohnya, mentransfer ilmu yang kita punya kepada masyarakat yang membutuhkan. Mempunyai kemampuan awal bela negara. 1. Memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. 2. Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. 3. Senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. 4. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. 5. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. 6. Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keberagaman hayati. Contohnya, dengan menjaga pola makan sehat sehingga bisa terus berkontribusi untuk bangsa dan negara. Menurut bela negara yang paling dekat, yaitu yang pertama di keluarga, dengan cara komunikasi yang baik, saling menunjukkan kasih sayang. Yang kedua di lingkungan, masyarakat dengan cara tegur sapa, bersih-bersih lingkungan. Yang ketiga di sekolah dengan cara tidak mencontek. Yang keempat terhadap negara dengan cara mematuhi SOP dan undang-undang, mematuhi sumpah, serta tidak korupsi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.